وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا bahwasanya sahabat Sufyan Tsauri rahimah kita semua kopiah dengan kata terus karena sungguh-sungguh beribadah tadi dan oleh karena takut dengan adab Allah. Kada turusi jambul, kada turusi kopiah, baju kada turusi, kada turusinya sandal nang pangkat sebelah juga kada turusi. Ini keadaan kumuh Sufyan Tsauri ini tadi. Alim benar orangnya ini kan. Sufyan Tsauri apabila lahir di situ Sufyan Tsauri lahir pada tahun 97 Hijriah, meninggal di Basrah pada tahun 161. Pokoknya 161 kurang 97 berapa tahun? Berapa? 1 ya, 68 100 kurang 97 berapa? 7 berapa? 3. Oh iya, berarti 64 ya. 64 umur. Dicipta aja umur 64 kurang lebih terus populer. Tapi orang banyak benar kalangan kita Sidin ini tadi Sufyan Tsauri, sahabat-sahabat Sidin ini yang murid-murid Sidin berkata mereka itu pada barang yang ada mereka itu melihat akan takutnya Sufyan Tsauri. Melihat Sufyan Tsauri ini bukan main takutnya kepada Allah, takutnya kepada azab Allah. Dan bersungguh-sungguh dalam beribadah, rajin beribadah karena kalau diurang lagi, sehingga hina kelakuannya, maksudnya kumuh kelakuannya orang menganggap ada 47 kok kan orang-orang necis melawan kita di pinggirakan orang karena pakaian kena lawan. Ada kalau dibawa tanah orang jadi undang bupati ini harus cukup berapa? Kalau dinas dihadapi sehingga orang bagus-bagus pakaian sini buruk.
Nah, tahu jambut kada urus lah. Nah, mengomentari perilakunya, keadaannya Sufyan Tsauri ini, murid-murid sidin sama murid-murid sidin ini saja. Ya, menanam melihat pakai Gusbahan, ya, dia Buya Mere, ya, bahan ada ini bapak bahapil kata baju bergulung, bergulung putih harus pakaian ada lantaran cocok buat Jokowi kata. Jadi sebelum Jokowi jadi presiden, dia penampilan sana. Tampilnya di tengah-tengah mahasiswa, di tengah-tengah dosen-dosen, dekat rektor, ada merubah gaya pakaian sini. Iya, masih banding ulama buat guru kita, berimbit langkah, pakai mislah, ini, ya, artinya ya terserahnya niatnya kayak pola pada tampil, cuma dari segi pandang kami keilmuan tuh, tampil dengan pakaiannya tadi itu kadang melawan kayak Gusbahan, udah susah tampingannya dengan kesederhanaan itu aja. Sama itu anak-anaknya Mbah Maimun dan lain-lain tuh, alim-alim semua, biasa-biasa aja pakaian ada menonjol mana, karena orang melihat minta apa mengharap mulia di sisi Allah, bukan mulia di sisi makhluk. Makhluk silakan dia memandang pakaian yang kayak itu dia alim, terserah, tapi Allah yang tahu sidin alim kan. Maka berkata mereka itu kepada Sufyan Tsauri, hai guruku, kami, hai guru kami, jikalau engkau kurangkan daripada bersungguh-sungguh, ini niscaya tercapai kehendak kamu juga, insya Allah. Maksudnya itulah dikurangi waktu ibadah tuh, bahwa membuka toko kah, bajuan apakah, kawan juga kalau menukar baju itu namanya sandal, namanya kawin dulu penampilan makai orang, guru-guru yang lain. Nah, insya Allah tuh dikurangi ya waktu untuk ibadah tadi, sisakan untuk mencari tadi. Artinya terjunlah sedikit waktu untuk urusan dunia. Ini murid yang menyarankan itu. Maka berkata Sufyan ditanggapi sidin, betapa tiada aku bersungguh-sungguh, ijtihad itu bersungguh-sungguh. Kayak apa aku kada rajin beribadah, kayak apa aku kada rajin kayak apa aku kada sungguh-sungguh beribadah, dan saya telah sampai akan daku bahwasanya ahlul jannah, penduduk surga itu adalah mereka di dalam tempat mereka, maka menerangkan bagi mereka itu cahaya nur yang amat menerangkan surga yang ke-8. Ini yang membuat aku rajin beribadah, karena tahu di diri lagi kayak apa kelakuan keadaan diriku adalah bahwasanya sampai kabar ini bisa hadis Nabi, bisa dari ulama-ulama sebelum sidin memberitahu bahwa surga itu memang kena ahli surga itu, penghuni surga itu memang orang yang sudah
gawiannya ke surga juga, gawiannya memang ahli surga juga, itu mah kada tak salah nama surga. Kalau pun ada yang nyasar buat makan neraka seikut sasar ke surga, kada mau pas aja Allah masuk akal. Nah, maka menerangkan ini baru kabar aja lah. Datang pada sini ahli surga itu kata menempati tempatnya di dalam surga, maka ahli surga itu melihat ada cahaya nur yang amat menerangkan surga ke-8. Cahaya ini cukup menerangi seluruh surga yang 8 itu tarang akibat cahaya ini. Sebutin aja seluruh surga tarang hebat benar loh. Kami mau surga karena tarang listriknya tuh modelnya induk listriknya. Datang ke surga Firdaus tarang karena itu jualan punya. Datang ke surga ada itu jual tarang. Habis ke 8 surga. Nah, jika menyangka mereka itu penghuni surga menyangka bahwasanya yang demikian itu nur daripada pihak Tuhan. Oh, itu nur Allah itu ya. Nur Allah tarangnya. Yang bila masuk surga itu ada lebih aneh tadi, lebih kada pernah mereka lihat, dikira itu dari Tuhan sudah. Maka tunduk sujud mereka itu sujud. Dan mereka mengira bahwa cahaya yang telah benderang itu adalah nurnya Allah, nurnya Tuhan tadi. Maka sanggup menerangi 8 surga itu. Tunduk sujud mereka. Ada apa-apa kan? Memang di sujud itu yang dikira mereka tuh Tuhan. Maka menyeru ada suara dari Allah nih, orangnya kada kelihatan. Ada suara menyeru bahwasanya angkat kepala kamu, ya Tuhan, irfa rasakan, angkat kepala kamu. Tiada yang engkau sangka itu, artinya kata bujur yang engkau sangka itu cahaya Tuhan lain. Sesungguhnya yaitu nur jariah, tersenyum dia pada kamu di depan kamu, maksudnya pada muka suaminya, pada muka suaminya, maksudnya pada hadapan suaminya. Muka itu hadapan. Nah, itu jar Tuhan, ada suara, dan itu lain cahaya Tuhan. Angkat aja kepala kamu, tidak perlu karena cahaya itu lain Tuhan. Sesungguhnya itu adalah cahaya bidadari yang sedang tersenyum di hadapan suaminya, yaitu laki-laki yang ahli surga. Senyumnya karena ahli surga dimasukkan tadi, disambutnya oleh bidadari itu, senyumnya aja dia menerangi 8 surga. Ayo, makanya coba jadi liurnya ini setitik di sini, ubah banyu lautan menjadi hambar dan wangi liurnya aja. Nah, jadi ujar Sufyan Tsauri memandang belahannya bidadarinya tersenyum, lain orangnya lagi. Senyumnya aja sudah menerangi 8 buah surga itu. Kaya apalagi orangnya, kaya apalagi yang lain-lain, kaya apalagi Rasulullah, kaya apalagi Allah kita dilihat di situ. Itu makanya pada mengurus diriku lagi, aku aur beribadah aja lagi. Amun takut neraka kada juga lagi sudah. Karena mengharap masuk surga, bidadarinya tersenyum,
giginya aja sudah menerangi seluruh surga tadi. Harap untuk masuk surga nih sini. Lalu rajin beribadah, nah cocok udah dengan jodohnya. Harapan tadi. Maka ada sampai menyuruh rambut lagi, samanya tampil kesaruan, ada urus lagi sudah nih. Maka mengata nasyid ini, artinya Sufyan Tsauri ini tadi Tumma ansha'a yaqulu, kemudian sini bernasyid ini bersair. Syairnya nah ini timbangannya disebutkan bahar basit. Bahar basit ini timbangannya mustaf'ilun ba'il mustaf'ilun ba'ilun mustaf'ilun. Nah ya mudah itu tuh syairnya. Jadi lagunya pasti mudah itu. Mustaf'ilun ba'ilun mustaf'ilun ba'ilun mustaf'ilun ba'ilun mustaf'ilun ba'ilun. Pertimbangannya sudah mustaf'ilun maulaya sholli wa sallim daiman abadan mustaf'ilun ba'ilun mustaf'ilun ba'ilun. Bahar basit. Kalau di sini syairnya Madarramang kana til firdausu maskanahu madata'am alamin buksi wa iqtari tarahu yamshi katiban khaifan wajilan ilal masajidi yamshi bainal atfari. Timbangan syairnya ini arut, belajar arut pun bahar basit. Apa artinya itu? Nah, tiada memberi mudarat, tiada memberi kesusahan atau mudarat orang yang adalah firdaus itu kediamannya. Kada merasa memberi mudarat ibadah yang digawinya. Kada merasa mudarat mereka meninggalkan kelezatan dunia untuk diisi waktu ibadah. Kada. Kenapa? Karena tempat tinggalnya di surga Firdaus. Karena di surga Firdaus menunggu. Ini nanti jual bubuhan teroris. Ya, nah ini surga melambai-lambai bidadari yang tadi nama yang tersenyum dia luar biasa. Nah, melambai-lambai. Ayo kamu jangan mulai. Ayo berjihad. Anda diawak bom. Bawa pada hubungan kafir. Bom bunuh diri. Hakun bunuh diri tadi. Karena mengharap surga. Yang di apanya ya, di justice-nya sudah. Ya, apa istilahnya bahasa Eropa ini? Cuci otak ada lagi bahasanya tuh. Yang istilah cuci otak namanya di doktrinnya kayak itu sudah. Yuk. Hapunnya bunuh diri. Padahal belum tentu lagi bunuh dirinya itu bujur gak menurut Islam sudah bisa dibilang. Tahu? Hakun aja ya. Ayo orang-orang yang kada kuat agamanya diubah, yang berbayar hanya bisa beragama di joklinya gitu. Ada tuh apa bunuh diri lah. Ini hanya ibadah aja, membuang waktu, bukan membuang waktu, memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kelezatan keindahan dunia. Tiap hari orang ada tapi akun karas min. Ada urusan karas minnya. Kenapa naga itu tadi? Intinya seolah-olah sudah melihat tempatnya di surga Firdaus. Kada merasa ujung itu membayangi terus. Barang yang menanggung daripada usut-usut,
dan kepicikannya. Usut tadi ya kumuh, yang ingin menanggung kekumuhan awal, kepicikan, kesempitan, ada bebaras, ada bayuan, ada jadi soal. Engkau lihat akan dia berjalan keadaannya khusyuk, takut, membesarkannya. Nah, kan? Jadi lihat aja orang kayak itulah berjalan keadaannya khusyuk, untuk ada tengok kanan, tengok kiri, kata. Nah, hal keadaannya takut timbul dengan membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Nah, sehingga berhadapan dengan Allah yang Maha Agung tadi takut tamenya, takut keduanya, sehingga seakan-akan Allah itu selalu ada hadir di hadapannya tadi, khusyuknya walaupunnya berjalan terus. Ini kata-kata Sufyan Tsauri tadi itu menanggapi apa yang disampaikan muridnya. Kepada masjid berjalan antara sepotong kainnya. Nah, berjalan menuju masjid sepotong kainnya, rapi-rapi baju. Tinggal istilahnya tapi dia lagi nanggat pusat, ke atas pusat menutupi. Ke atas jangan compang camping dari baju, potong-potong kain. Hai nafsu, nah ini kan nafsu nih. Hai nafsu, apa kamu sabar atas apa saya telah hampir, bahwa berhadap kamu situ catatannya lah, berhadap kamu kepada surga. Para sudahnya jika muhidinku berhadap kepada surga, ayo bersabar aja dulu, bersabar dalam mengarungi hidup ini, karena hampir sudah waktunya jika berhadap kepada surga. Surga Firdaus. Ada usaha lagi digunakan waktu untuk sia-sia. Kemudian daripada memberi belakang, artinya kamu sudah berhadap untuk hampir ke dalam surga, jangan di belakangnya lagi, berhadapnya tadi dengan memperbanyak ibadah sampai kada tahu diri lagi. Awak ni umum, baju kada gosok, apa-apa, kadang-kadang seminggu kada mandi sedikit, kada mengurusi lagi. Orang kada hapun juga parah, awak sedikit berbau, cocok di sini kada dapat, nyaman kada mau aku. Orang dah sedih ulah juga awak berbau. Kayak jangan ada yang berparah. Tapi kamu untuk dekat kepada Allah Ta'ala tadi. Nah, kemudian daripada memberi belakangnya daripada berpaling. Nah, asalnya jauh kepada Allah, jauh dari Allah, berpaling untuk dekat dengan mengisi ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, jangan lagi dirubah itu sudah. Allah sayang, sebentar lagi surga tuh dapat. Itu kayak itu perasaan orang lah, sehingga memang kayak itu penampilannya dalam hidup, kesungguhannya dalam beribadah. Ada kita ni orang harta apabila jua suki kita itu yang digamal kita doa beribadah salam duha sudah kami dua waktu ahli baca dia bila suki terjadi keringan ya kan. Kalau Allah ganti jadi kabulkan di dunia, kalau apabila kata Allah telah barang siapa yang menghendaki bagiannya di dunia, Allah beri. Allah datangkan siapa yang menghendaki bagiannya di akhirat, Allah beri juga karena di akhirat. Nah, tetapi manakala Allah karena memberi bagiannya di dunia, di akhirat kada dapatlah lagi. Kada dapat lagi bagian di sana, pilih dia menakut. Sudah kalau diceritakan dulu tuh.
anak sugi orangnya tadi. Ya. Oh, untungnya kan ada utangnya. Kan sakit karena ada muncul berdoa minta ya Allah kalau ada kalau pahala ulun beribadah itu turunkan bangsa bahagia lagi berupa rezeki balas di dunia ini ya supaya ulun nyaman itu isi dua kulkas isi dua aset isi dua kipas angin nah, nyaman ulun beribadah rajin lagi ada itu sudah hanya berdoa waktu itu muncul dapat iwak dua ekor oh boleh biasa aja pun dapat iwak ini iwak yang masuk cerita ini iwak yang artinya biasa aja sudah muncul dapat iwak biasa tapi kan ada hal lain ya ada hal lainnya tapi kan boleh dibuka di siangnya ada 2 butir mutiara bagus banget mutiaranya nah, dibawa ke wadah Haji Upik mutiaranya Haji Upik kada tahu kok bawa wadah Haji Abdi Haji Abdi kada pernah aku melihat ini pasti dari surga nih surga ya Abdi ada uangnya aku mah anggar biarin kalau hendak dijual nih uangnya bawa aja yang di wadah mengaku itu dibajar dan konsumsi pada situ emas bawa ayo semiliar itu tadi ayo semiliar payunya itu kan ada seharga itu larang lagi kalau dijual tuh kalau itu ada nang harpel harpel mus nang 271 Rafael mus bukan koruptor atau bawah gitu sudah 1 miliar dia mau mayak tukar AC boleh tukar mesin cuci ya tukar kipas angin televisi HP model baru emas tukar so dia sudah ambal tukar kapek di rumahnya ya, kompor namanya perlengkapan rumah tangga dulu itu lah diberikan nah tempat tidur halnya udah mandi tahu hanya semua cukup kalau 1 miliar itu lah lihat lagi malamnya bermimpi hari kiamat itu bosnya masuk surga dia taimai 2 manida jadi taimai 2 manida membabi masuk dia taimai ya timnya ini dari malaikat nah ini surga istana purga ini bertulisan ampun amang ida ini ampun amang batu kata ini dia kali jauh itu ya segala macam ya kontrolnya masuk melihat kita amang ida bagusnya kita amang ida bagus lagi dia baguslah kalau di Kesaran masuk ke istananya bagus juga cuma ada 6 bolong lampunya dan bernyala ada lampunya dasar kada kalau kada pun ada tapi pajak ada ini dasar beruang kada dalam nah ini hari cocok ini ya Allah kenapa istana ulun berupanya itu kada lampunya seperti maka sudah kita terima di dunia sudah kita lakuin semua di dunia kata bobari lagi dia Tuhan sini sudah ini kita segerakan di dunia kok ambil akan sedikit itu ya kok untuk makan iwak caranya itu wah ya Allah ulun kada hendak berikan aja ya Allah
Lalu anunya disedekahkannya semua, anak kulkas tadi, anak AC tadi, HP tadi, TV tadi, semua mesin cuci disedekahkannya, diimpakkannya, dibayarkannya. Urun dan hendak menerima membacakan bolong di surga istana Allah. Nah itu hanya sebiji lampu. Dia itu kadang-kadang sudah keberatan, apalagi yang kada dapat istana Allah, orang dapatan seorang kada ada. Apa dia? Artinya nilainya itu lega nambah. Apasnya sudut yang kecil di dalam surga itu sudah sedunia ini nak ada bahwa menapus yang kecil paling kecil di surga itu. Ayolah kasih itu hampir sudah surga lagi tadi. Lalu kataku maka apabila adalah di dalam pekerjaan, artinya pokok pekerjaan ubudiyah atas dua perkara, yaitu mendirikan taat dan menegahkan daripada maksiat. Jadi putarannya ibadah itu di dua itu aja, sungguhnya beredarnya tuh. Atau pokok ibadah yang dijauh itu dua aja, mengerjakan taat baik yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan maksiat baik yang haram maupun yang makruh. Itu aja beredarnya pekerjaan ibadah ubudiyah, penghambaan kepada Allah itu dua aja, taat dan menegah daripada yang dilarang oleh Allah. Ya. Dan yang demikian itu maka tiada sempurna daripada nafsu, daripada diri maksudnya, daripada nafsu ini daripada nafsu ini yang amarah bisu. Artinya kadang kala mendapatkan, mengerjakan, mendirikan taat ibadah dan menjauhi daripada perbuatan maksiat dengan sempurna daripada adanya nafsu amarah bisu ini. Karena adanya nafsu amarah bisu ini kalau sempurna, melainkan bisa sempurna taat ibadah dan menjauhi maksiat dengan menyukakan dan menggembarkan dan menakutkan dan menahankannya ditekan dan mengharapkan dan mentahwidkan. Kecuali bisa sempurna saja kita ini memang suka, ada menyukai dan menggemari. Menggemari surga, menyukai surga dan menakuti azab dan ditekan nafsu jangan dituruti dan mengharap dan mentakwid. Mengharap surga, mentakwid itu ditakut-takuti diri ini, nafsu ini tadi dengan azab Allah. Baru kalau sempurna mengerjakan ibadah dan menjauhi apa yang dilarang tadi. Ya, rumusnya tadi khauf dan raja itu harus ada. Maka bahwasanya binatang liar sudah itu, ini sebagai contoh dilarikan ke sana pulang binatang liar. Insyaallah esok kita bicarakan dulu nih. Ulun esok malam 28 tarawih Darul Khair. Tapi janji itu menyaparai pengajian, menghadap, kita nanti menunggu urut mudik di Darul Khair. Ya Pak, para yang nanti, nanti dia sembahyang jami atau Darul Khair kesini kan yang bahas tarawih. Oh bingkai lah. Akur kan? Akur ya, belum tajui itu lain. Tajui itu lain. Sekali barangnya. Tapi kita hanya belum belajar misi terakhir di sana. Wah, kalau di sana
Habis kita malam 30 sugi sini malam itu tuh. Nah, lebih baik tuh nanti malam 28, 29 kita sini terakhir kita tidak terakhir. Kalau gitu baik, kalau pengajiannya tetap berarti besok kita sambung. Ini tadilah sambungannya, maka bahwasanya binatang yang liar itu. Astagfirullah. Subuh kena ada rohair. Insyaallah udah tersalah lagi. Salah lagi ya. Jumlah. Panggil kau kan? Hah? Kenapa hati? Mirip-mirip kan? Kita. Tapi ini kalau kada habis belum bawa ke bagian negara bisa kita bacanya sesudah salatan soto atau kita baca doang malam rabu maksudnya kita baca nanti puluhan saja kan saja karena ada bisa aja mungkin siapa dulu kan maghrib kan dibaca ya nah bisa juga itu jadi itu tidak perlu dasar membuka jomnya atau sekali lo memimpin apa ratikul hadatnya tuh bisa pilih aja situ siapa malam apa maulid situ lo mencobakan sekali bacakan perawi full karena dan jaga ya dimana pintangan mana kemampuannya artinya syairnya syair yang aja yang nanti nanang ayun-ayun karena kau menyahut kesiatilah kuring kada salah kalau mani itu kuring itu jadi mani kada kau menyahut apa nama alun-alun suara ini ya Wasayyida Sadiya apa lagi itu ada apa kan abang tuh kita dulu kurang yang asik yang ada di Sobondo suaranya bagus ada sumbang kemudian pengaruh di bawahnya orang yang berbawa sampai menghadirkan Rasulullah ramai ya lagu nanti apa sih kita yang lain tuh ada di tiup-tiup di tadinya mata lama tambah ngantuk ini lagu yang rame-rame aja kan ada ulun ketujuh pernah juga dengar Fahmi tapi lagunya lain Fahmi pernah bawakan tapi lagunya alun banget gitu yang min nahwal madinah taral anwar wa qasid himana bina طه المعطر يمن نحو المدينة ترى المنور تقصد حمانا بنا طه المعطر تقصد حمانا بنا طه المختار طه المختار lagunya ada dulu pakai lagu lain artinya galai karena sedikit mana ini kan lagu dari Habib Zainal Ali Ali Zainal Ali
Ali yang Abidin yang berminatullah Habibin Al-Zahir. Ada cari jazz itu syairnya kayak kalau melengkap itu lagi lagu syair pemungkas membuatnya itu pas harus sudah itu asiknya membuat artinya bagus juga. Sampai di mana nih barang seni ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man asbaha walahu abwani radiyani anhu au ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah wa man amsa walahu abwani sakhitani alaihi au ahaduhuma futihat lahu abwabul jahannam. Barang siapa man asbaha walahu abwani, barang siapa yang pagi-pagi semuanya sembahyang subuh itu perhitungan pagi sudah berpagi-pagi walahu abwani dan masih berisi kedua orang tua, masih orang tua itu memang Batak adalah masih habis sudah radiyani anhu, keduanya masih hidup tadi ridho dua anaknya, au ahaduhuma atau salah seorang, abah kan masih ada, mama kan ada, atau mama ada, abah kan ada. Sidin tadi mama atau abah seorangan aja masih ada ridho kepada kita. Futihat lahu abwabul jannah, dibukakan orang bagi si anak itu tadi akan pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga yang delapan itu terbuka luas untuk mempersilahkan masuknya anak yang dapat ridho pada kedua orang tuanya atau salah satu. Pagi-pagi sudah bangun mamanya sudah ya presiden. Nah, kayak apa kita membuat orang tua tadi senang ketika itu. Sediakan apa tujuan jilid lagi itu nasi kuning, nasi kuning, kopi pahit lagi, nah, burung dan itu kan menyukakan lah. Lalu waman amsa walahu abwani sakhitani, itu pagi tega. Dan barang siapa sore hari isi masih kuitan nih, sore hari nih isi kuitan, keduanya sakhitan yang adanya keadaannya marah, sarik sini ada perilaku kita kan itu sarik sini. Au ahaduhuma atau keisi salah satu kuitan tadi masih tapi sarik nang di sore hari ini futihat lahu abwabul jahannam, maka dibukakan bagi si anak itu tadi pintu-pintu jahannam. Lalu masuk kan cuma sudah dibukakan, andaikannya mati pada saat nang orang tua itu marah, jelas sudah terbuka sekali pintu neraka bagi. Nah, kalau di lain riwayat, nah Ibnu Abbas menyatakan, man asbaha muti'an lillah bi walidayhi ay aslaihi al-muslimaini. Barang siapa berpagi-pagi hari muti'an lillah, taat kepada Allah dalam hal
berbuat baik kepada kedua orang tua. Ai aslaihil muslimaini, asalnya orang yang melahirkan kita, penyebab lahirnya kita asal daripada kita siapa? Abah mama. Tapi nang Islam asbalahu, maka sama dia berpagi-pagi babani, dua pintu maftuhani, terbuka daripada surga. Dua pintu di sini riwayat ini, dua buah pintu surga terbuka. Keduanya untuk orang yang taat kepada Allah, yang mana taatnya itu menggawi nang surah Allah berupa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in kana wahidan fawahidun, maka jika adalah orang tuanya itu saikum enggak, fawahidun, maka pintu surganya pun satu aja nomor. Ai kana al-muba'u minal walidaini wahidan, maksudnya jika adalah taat dia kepada Allah, yaitu melalui ketaatan kepada orang tua saikum saja, fal maftuhu babun wahidun, maka bermula yang dibuka itu yaitu satu pintu aja, pintu yang satu daripada surga. Nah ini hadis itu, nah hadal hadis itu isyaratun ila anna ta'atal walidaini lam takun mustaqillatan bal hiya ta'atul lillah. Nah ini dipahamilah, hadis itu mengisyaratkan kepada bahwasanya taat kepada orang tua itu kada berdiri sendiri. Ini terkait karena taat kepada Allahnya itu. Jika mau buat bakti kepada orang tua, kenapa Allah nyuruh? Nah, kada berdiri sendiri, hanya Allah kada menyuruh, maka ketaatan kita tuh kada ada nilainya, kada dihitung. Kenapa ketaatan bakti kita kepada Allah, kepada kedua orang tua dihitung taat kepada Allah? Karena Allah menyuruh. Kita dapat diri sendiri tadi. Baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam ini penting. Idza kunta fis sholati. Nah, perhatikan deh. Apabila adalah engkau di dalam mengerjakan sholat, ya di dalam kurungnya itu ayin nabila sholat sunnah. Nabilah sholat sunnah. Kita sedang mengajarkan qabliyah. Maghrib sudah selesai. Kalau mengajarkan ba'diyah maghrib. Pada agak abukan, maka memanggil bapak engkau. Abah, ayah, memanggil. Oh, Malik. Dede. Nah, panggilannya aja nih. Makanya di luar kamar. Ya. Mana nih? Kesini dulu. Tuh. Fa'ajibhu, maka wajib memperkenankan panggilan itu. Wajib, jangan kata. Posisinya sebenarnya nah. Wa inda'aka ummuka fa'ajibha, maka jika memanggil akan engkau pulang oleh ibu engkau, mama kurang memanggil. Oh mana? Ini mama nak gani sini nak. Fa'ajibha, wajib memperkenankan tadi. Apa maksudnya? Fa'inna ijabatal walidaini bin nafilati ialah lil aula aja, lil aula bukan wajib. Maka sesungguhnya menunaikan, memperkenankan panggilan kedua orang tua di dalam kita sholat sunat itu afdal daripada kada menunaikan. Aku ini mau menunaikan kata ada
Kalau dia menunaikan bebatal, maka bebatal itu lebih afdal daripada menyelesaikan sholat hanya mendatangi saja. Ya, afdalnya bebatal. Insyaka alaihima adam hakna, jika sulit atas keduanya oleh meninggalkannya, oleh tidak memperkenankannya. Artinya walaupun kita sulit memperkenankannya, karena amaliyah kan sudah nih rutin, sudah nih kan, sayang dibatalkan nih. Artinya sayang memperkenankan orang tua lalu membatalkan sholat yang sudah rutin. Kalau yang sudah memperkenankan habis waktunya, lah tinggal aja sudah sholat sunatnya tadi. Sekalipun maka itu lebih afdal memperkenankan panggilan orang tua, karena tetap dihitung sempurna pahala sholat sunat itu apabila kita memperkenalkan panggilan orang tua meskipun sholatnya belum selesai. Nah, hati-hati ini. Wa tahrumu ijabatul walidaini fil fardhi. Haram hukumnya memperkenalkan panggilan orang tua di dalam sholat fardu. Sholat fardu bisa. Haram dia membatal memperkenalkan. Ya, teman-teman jangan bina asa-asa tangkap aja ini. Dari sini pagi yang sebenarnya maghrib, saya bisa membatal haram, karena lebih utama memperkenalkan panggilan Allah Ta'ala, dan wajibkan Allah Ta'ala. Nah, tapi di sini hukumnya wa tabtulu sholatu biha mutlaqan, dan batal salatnya dengan sebab memperkenankan mutlak mesti batal kalau yang syaratan sudah yang memperkenankan kita teh magi boleh pulang nyambung dua rakaat menyambung syaratan pun tambahin kada. Nah, batal sudah sholat gak usah biasa ya, gak usah disambung lain, nak bahasa aja. Nah, mutlaklah aisawa angkanat bil farodi au bin nafli, sama ada sholatnya itu fardu ataupun sunnah. Hanya sholat fardu nih, yang ini memperkenankan dua walaupun haram tadi lah, tapi memperkenankan apa aja tadi batalnya sholat maghribnya padahal haram, maka sholatnya itu batal. Anda bahasa sholat sunat ya sama batal keduanya bila memperkenankan keduanya tadi atau salah satunya, ya hanya hukumnya berbeda. Bila sholat sunat afdal memperkenankan, bila sholat fardu haram memperkenankan, maka hukum memperkenankannya batal sholatnya kedua-duanya. Wa qala alaihi salatu wassalam man adza walidayhi, barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya, au ada ahaduhuma au ada ahadahuma yadkhulun nar. Barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau menyakiti salah seorang keduanya, salah seorang aja mama atau yadkhulun nar, masuklah ia ke neraka. Itu. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama al-qamah. Nah, ya nih cerita al-qamah ini ya Allah. Al-qamah ini karena isi ini rajin beribadah sembahyang sunat di atas loteng. Betul nang umam memanggil al-qamah jadi perkenankan berdoa ibunya nih tahan karena dapat fitnah anakku nih. Panjang kisahnya ini. Nah, enak esok aja kita baca. Karena itu bilanya ada turun ya, bukti dengar kisah. Ya. Mohon kita
Terserah yang anak buka sini sholat tarawih di sini, siapa imamnya? Mahdi imam bisa aja. Haji apa tuh juga Mahdi imam. Nah, setelah anak membuka di sini Haji Abdi kan imamnya lawan. Nah, batalkah ya? Terserah. Kita anak sembahyang di masjid lain yang jelas habis tarawih ke sini kita menyambung dengan kajian berdasarkan kesepakatan non libur aja libur. Saya pak sambung ada sekali lagi. Muncul lagi. Apa ya? Anu dipoto dulu orang yang foto. Siapa nak ada hadir kan? Ya, situ aja tanda itu Allah Subhanahu wa taala bersolat. Subuh ini daruhai insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dan alhamdulillah yang bersama ini sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم يا ربي اهدنا بهم الصلاه رسول الله بجاه العلماء والصلحاء والاولياء واغفر لنا المسلمين وعنا عن شيء وحقه ومحبته ومعرفته وامنا يا الله على السنه والجماعه الشوقي الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام يا ربنا يا ربنا بأحمد نبينا اغفر لنا ذنوبنا وتب لنا وكلنا يا ربنا يا ربنا بالحمد الشفيعين اشرح لنا صدورنا وافتح لنا قلوبنا يا ربنا يا ربنا بجاهه كاملنا حسن لنا أخلاقنا واهدنا لنا أجورنا يا ربنا يا ربنا بمقام حبيبنا يسر لنا ومولانا وسلنا وزعبنا يا ربنا يا ربنا لنا حبيبنا وسلنا علنا إلهنا يا ربنا يا ربنا انصرنا أميرنا ومولانا بلادنا كنيسنا أسوارنا ومولانا بلادنا كنيسنا أسوارنا ونسيت رحمته وعلى رسوله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekedar pemberitahuan untuk barangkali habis raya 3 hari tanggal 13 kemungkinan pagi hari Sabtu itu meninggalkan para TW nanti insyaallah menuju kota baru insyaallah di kami menyempatkan diri untuk